Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra RKS dimanapun Anda berada. Saya ini Sarana kembali hadir menyapa Anda di program TOP, Terobosan OPD. Saya hadir untuk menemani Anda dengan informasi menarik bersama BPJS Tenaga Kerja dan juga Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan. Tema yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2026. Apa itu ya jaminan sosial atau universal coverage jaminan sosial, dan kira-kira tugas dari BPJS Tenaga Kerja ini seperti apa? Apakah sama dengan BPJS Kesehatan yang mungkin selama ini Anda tahu gitu ya? Nanti kita akan kulik lebih jauh bersama narasumber hebat kita. Langsung saja kita sapa dan kenalan satu-satu ya. Tak kenal maka tak sayang. Dari sebelah saya dulu ini ada Ibu cantik, Ibu Widi. Betul ya Bu ya? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Ibu Widi ini adalah Kepala Kantor BPJS Tenaga Kerja yang ada di Kota Pekalongan kantornya ya Bu ya? Tapi memang membawahi Kabupaten Pekalongan juga? Iya, jadi kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan kita membawahi 4 wilayah, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang. Oh. Untuk kantor cabang induknya di kota Pekalongan. Kota Pekalongan. Kalau di Kabupaten Pekalongan sendiri, Ibu misalkan nggak sempat nih ke kota ya, agak jauh gitu ya Pak ya? Kalau di kabupaten kita punya namanya unit pelayanan Mbak, itu berkantor di PTSP, sementara Mall Pelayanan Publik, ya MPP. Sementara kalau untuk Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang kita punya unit sendiri, kantor cabang perintis sendiri masing-masing. Cuman pusatnya di sana di Kota Pekalongan ya. Oh gitu. Yang ada di jalan apa Bu kalau boleh tahu? Yang di Kota Pekalongan? Di dekat taman apa namanya tuh? Jalan Mataram ya? Mataram, iya itu. Karena ini bukan orang sini ya? Iya. Baru ini belum setahun lah di sini. Oh belum setahun? Belum setahun, sekitar 6 bulan lah. Oh 6 bulan Bu ya. Tapi betah ya Bu Widi ya? Alhamdulillah betah. Bu Widi ini ternyata hati yang Sunda ya Bu ya? Suhu update di Bandung. Waduh artinya apa itu ya? Artinya sendiri ya Mitra RKS. Nanti kita ngobrol lagi Bu. Saya ke Pak Widodo juga. Pak Widodo selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Yuni. Kita ketemu lagi ya Pak ya? Iya. Sehat ya Pak ya, semangat ya? Semangat. Harus. Ya. Semangat terus ya? Iya dong. Walaupun puasa jangan jadikan alasan untuk bermalas-malasan ya Pak ya? Iya betul. Dan yang sekarang mungkin masih mencari pekerjaan, mudah-mudahan diberikan yang terbaik ya Pak ya? Ya. Iya. Pak Widodo ini adalah Kepala Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan ya Pak ya? PLT, pelaksana tugas ya. Sudah berapa lama Pak? Sudah berarti 5 bulan ini. 5 bulan. Sama dengan Doni ya? Ya. Hampir sama ya. Duluan saya tapi. 1 bulan ya. Saya 6, saya baru 5 ya. Oke, itu dia informasi dari kedua narasumber kita hari ini yang akan membahas terkait dengan percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2026. Ini kita ngobrol dulu ke Bu Widi. Bu Widi, saya pengen tahu nih ya, Mitra RKS yang ada di rumah juga pengen tahu pastinya. Kadang banyak orang yang ini salah kaprah gitu ya, salah alamat antara BPJS Kesehatan dan juga BPJS Tenaga Kerja. Padahal dua hal ini berbeda gitu ya Bu ya? Beda banget. Nah mungkin bisa dijelaskan Bu, agar mereka ini paham, oh ternyata ini ranahnya BPJS Tenaga Kerja. Iya. Jadi memang Mbak, kalau selama ini masyarakat Indonesia itu tahunya BPJS adalah BPJS Kesehatan. Padahal ada 2 BPJS yang dibentuk oleh undang-undang, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dan 2 BPJS ini merupakan perusahaan yang berbeda. Jadi kalau saat ini Mbak bertanya terkait BPJS Kesehatan, saya tidak bisa dan tidak boleh menjawab karena kami 2 perusahaan yang berbeda. Karena 2 perusahaan berbeda, tentunya kami memiliki program masing-masing. Kalau BPJS Kesehatan, programnya adalah untuk melayani kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, dari yang masih di dalam perut sampai yang misalnya mau meninggal gitu kan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan sendiri, ruang lingkupnya itu lebih kecil karena yang kami lindungi adalah masyarakat pekerja.
baik itu pekerja formal, informal, jasa konstruksi, bahkan sampai pekerja migran yang kita lindungi gitu. Nah, programnya apa aja? Program kami itu ada 5 programnya. Kalau BPJS Kesehatan cuma melaksanakan program pelayanan kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan itu 5 programnya. Ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun, bahkan sampai jaminan kehilangan pekerjaan. Oh, ada jaminan Gitu. kehilangan pekerjaan juga, Yes, Bu. betul. Saya baru tahu ini loh, Bu. Makanya saya kesini gitu. Jadi ada 5 program yang kami diberikan tanggung jawab untuk bisa melaksanakannya dan memastikan seluruh pekerja di berbagai sektor ini terlindungi. Ini bisa dijelaskan nggak, Bu, dari masing-masing program ya? Jaminan tadi pensiun, kehilangan pekerjaan juga. Nah, ini menarik sekali nih. Sosialisasi kecil ini berarti. Nggak ya? apa-apa, Bu, Nggak karena ya? juga masih cukup banyak yang mau Oke. tahu ya. Memang banyak sekali teman-teman pekerja yang ada di Indonesia ataupun di Pekalongan ini yang belum memahami apa aja sih programnya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan sendiri melindungi pekerja mulai dia berangkat dari rumah, di depan pintu rumahnya atau di depan pagar rumahnya, perjalanan dari depan rumahnya menuju ke tempat kerja, selama di tempat kerja, dan perjalanan dari tempat kerja menuju ke rumah. Kalau terjadi resiko-resiko yang menyebabkan dia terluka, itu sudah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama dalam jaminan kecelakaan kerja. Di jaminan kecelakaan kerja ini dari biaya berobatnya, biaya angkut dari tempat kecelakaan ke rumah sakit, kemudian biaya dia misalnya mau di fisioterapi, sampai meninggal akibat kecelakaan kerja, dan beasiswa untuk 2 orang anak kalau meninggal akibat kecelakaan kerja itu ada di dalam satu program jaminan kecelakaan kerja. Ada beasiswanya juga, Bu? Bagi anaknya ini ya, Bu? Anaknya apabila tenaga kerja ini meninggal akibat kecelakaan kerja, beasiswa untuk 2 orang anak dari TK sampai kuliah. Waduh, Itu dari satu program aja ya. Kemudian jaminan yang kedua adalah jaminan kematian. Jaminan kematian ini diberikan kepada tenaga kerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Misalnya dia habis menggunakan BPJS Kesehatan di rumah sakit kan, dia kan sakit dan kemudian dia meninggal dunia. Posisinya dia masih aktif bekerja. Maka manfaat yang diterima oleh ahli waris adalah 40 juta. Nah, di manfaat ini juga ada beasiswanya, Mbak. Sama buat 2 orang anak kalau jadi peserta di BPJS sudah 3 tahun berturut-turut. Itu adalah jaminan kematian. Jaminan hari tua itu bentuknya tabungan. Ini lagi berbondong-bondong nih kalau di Pekalongan Raya, teman-teman yang dari P3K yang beralih ini ke pesertaannya ke teman kita ke Taspen, mereka itu sudah terlindungi jaminan hari tua. Ini sedang berbondong-bondong mencairkan tabungannya di BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah bisa buat lebaran. Aduh, ini kabar baik pastinya ya. Tambahan THR ya, karena kalau bocoran-bocoran ya range-nya 20 sampai ke atas 20 lah, lumayan ya. Jadi teman-teman P3K ini itu bentuknya tabungan, Mbak. Pekerja-pekerja itu bisa menabung di BPJS Ketenagakerjaan dan tabungannya berbeda dengan di bank. Kenapa? Kita nggak ada biaya administrasi. Yang kedua, bunga atau pengembangan yang diberikan di atas bunga yang ada di bank. Kemudian memang tabungan di BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa diambil kapan saja, dia ada syaratnya. Salah satunya kalau memang sudah berhenti jadi peserta. Seperti itu. Itu sudah 3 program ya. Kita singkat-singkat aja mungkin ya. Iya. Yang keempat, manfaatnya adalah programnya adalah jaminan pensiun. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang bekerja di sektor swasta, yang bukan teman-teman ASN atau PNS, jangan takut tidak mendapatkan pensiun. Nah, itu dia. Karena di BPJS Ketenagakerjaan ada program pensiun untuk karyawan swasta. Sama mekanismenya melalui iuran, dan nantinya manfaatnya bisa diterima secara berkala setiap bulan atau diterima secara sekaligus. Itu jaminan pensiun. Yang terakhir, jaminan kehilangan pekerjaan diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami resiko PHK. Bukan mengundurkan diri, bukan habis kontrak, tapi yang mengalami resiko PHK. Jadi ada manfaat nanti misalnya berupa uang tunai, ada juga pelatihan dan pemberitahuan pasar kerja. Jadi itu 5 program dari BPJS Ketenagakerjaan.
Wah, keren sekali ya. Berarti tercover semua ini ya Bu ya, seorang pekerja ya, dari mulai dia bekerja sampai dia mohon maaf meninggal ya. Yes. Ahli warisnya juga mendapatkan perlindungan gitu ya. Dan penasaran nih, kira-kira yang boleh menjadi peserta BPJS itu siapa saja ya? Apakah hanya pekerja formal seperti yang bekerja di pabrik dan sebagainya, atau boleh untuk semuanya gitu ya? Karena ternyata ada program yang namanya tadi pensiun ya Bu ya. Jadi nggak harus, mohon maaf nggak harus jadi ASN dulu ya, baru dapat pensiun. Karena ternyata di program BPJS Tenagakerja ada yang namanya pensiun. Penasaran ya, kira-kira siapa saja yang boleh menjadi peserta? Siapa itu Bu yang bisa jadi pesertanya? Yang bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah semua yang bekerja. Semua yang bekerja, yang aktif bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi. Tentunya banyak segmennya ya. Kalau tadi Mbak bilang apa yang cuma di pabrik aja atau yang di kantor aja, berarti mereka maksudnya segmen formal atau penerima upah. Ya. Sementara yang namanya pekerja ada yang di segmen informal atau bukan penerima upah. Yang mereka pun memiliki resiko yang sama dengan teman-teman yang bekerja di formal ya. Mereka itu bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan seperti misalnya nelayan, pedagang kaki lima, kemudian juga petani. Oh bisa Bu, petani? Bisa dong, kan mereka bekerja. Judulnya BPJS Ketenagakerjaan, melindungi semua pekerja. Mereka masuk dalam segmentasi bukan penerima upah. Mereka terlindungi bisa di 3 program. Tadi kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan jaminan hari tua. Sementara untuk jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan masih hanya untuk yang sektor formal. Berarti hanya 3 saja? 3 saja mereka jadi peserta. Nah, pasti teman-teman tuh nanya, aduh ini pasti iurannya lumayan mahal nih 3 program ini. Nah sebenarnya untuk yang wajib atau yang dasar, perlindungan dasar itu ada di 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, mereka bisa ikut 2 program itu yang iurannya hanya Rp16.800. Murah sekali ya Bu ya? Iya, per bulan per orang Rp16.800. Kalau saya nanya ke Pak Widodo, Bapak ngerokok atau enggak? Udah tahu jawabannya, Bapak nggak ngerokok. Oh nggak ngerokok. Ya, jadi sekarang kalau misalnya kita tahu rokok aja harganya 1 bungkus tuh sekitar berapa ya? 30.000 ya? 35. Oh 35. Mahal Nah, banget. 35. Nah, 35.000 ini sebenarnya bisa digunakan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal plus tabungan. Wah. Karena iuran tabungannya itu 3 program itu hanya Rp36.800. Jadi kecelakaan kerja dan kematiannya Rp16.800 plus tabungan Rp20.000. Jadi Rp36.800. Jadi siapapun yang bekerja, aktif bekerja sama dia tidak sakit, tidak dirawat di rumah sakit, bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Segmentasi yang ketiga itu pekerja jasa konstruksi Mbak. Jadi pekerja-pekerja yang di proyek-proyek bangunan itu ya di Bang? bangunan, tapi bukan yang mereka misalnya di perusahaannya ya. Bukan, kalau di perusahaan kan mereka udah otomatis di penerima upah ya. Tapi gimana yang tukang batu? Oh kulinya? Gimana kuli-kulinya? Itu lumayan itu namanya resikonya. Nah mereka pun bisa dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan dalam segmentasi jasa konstruksi. Iurannya gimana Mbak? Bayarnya Rp16.800 atau misalnya iuran per bulan, iurannya dibayarkan oleh pemilik proyek 1 kali selama pengerjaan proyek. Jadi misalnya proyeknya misalnya pembangunan kantor wali kota nih, si pemilik proyeknya itu bayar 1 kali dihitung dari nilai tendernya, nilai proyeknya, kontraknya. Bayar 1 kali dan semua pekerja yang ada di situ dilindungi. Tidak ada batasan jumlah pekerja yang akan dilindungi selama dia bekerja di proyek itu. Begitu juga pekerja migran Indonesia yang ke luar negeri itu pejuang visa kita. Nah mereka juga dilindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Semenjak mereka ada di tempat penampungan untuk misalnya pelatihan, berangkat dan juga pada saat kembali ke sini itu dilindungi. Jadi semua dilindungi semua pekerja. Semuanya ya. Jadi yang mohon maaf nggak punya kantor nggak usah khawatir ya Bu ya, masih tetap mendapatkan perlindungan atau jaminan juga ya dari pemerintah. Nah Bu, dipikirkan. Iya, kalau misalkan pekerja konstruksi ini atau kulit bangunan ini selesai dengan proyeknya, kemudian seperti apa Bu selanjutnya yang dia dapatkan?
Kalau misalnya sudah selesai dan tidak ada resiko, ya berarti tidak ada manfaat yang bisa diterima karena mereka tidak ikut program jaminan hari tua yang tabungan. Selama mereka nanti selesai dari proyeknya dan kemudian mereka bekerja kembali, apakah misalnya mereka bekerja di proyek kembali, nanti pemilik proyek yang mendaftarkan, atau misalnya selesai proyek dia misalnya bekerja wira swasta atau bekerja sebagai nelayan, tukang ojek, itu dia bisa mendaftarkan dirinya sendiri dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Nanti lanjut lagi ya Bu? Iya. Oh, seperti itu, keren sekali ya. Karena kita nggak pernah tahu ya Bu ya, apa yang terjadi nanti. Yang perlu kita lakukan adalah dengan berhati-hati dan juga ikhtiar ya. Karena yang namanya risiko, siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Namanya risiko meninggal, risiko kecelakaan, itu kita nggak ada yang tahu. Keren sekali ya Mitra RKS. Dan saya ke masih Bu Widi ya, terkait dengan ini tema kita universal coverage jaminan sosial. Mungkin bisa dijelaskan Bu. Tadi kan program-program ya. Kemudian ini apa Bu? Nah, kalau universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan itu persamaannya dengan BPJS Kesehatan adalah UHC. Oh, UHC, universal health coverage ya. Jadi jumlah pekerja yang dilindungi dalam suatu wilayah pemerintahan. Jadi misalnya UCJ-nya di Kabupaten Pekalongan untuk di tahun 2025 ini di angka 29,35%. Masih jauh dari target tahun 2025 kemarin yang 60%. Artinya bahwa masih banyak pekerja-pekerja yang belum terlindungi. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa PR kita saat ini di Kabupaten Pekalongan bukan hanya di pekerja formal, tapi lebih banyak di pekerja informal yang memang mereka belum memiliki kesadaran untuk melindungi diri sendiri, gitu kan? Karena kalau pekerja formal itu pembayaran iurannya dibayarkan oleh perusahaan dan dipotong dari gajinya. Tapi kalau yang namanya pekerja informal, mereka harus mengiur sendiri. Meskipun nanti ada skema pembayaran iuran yang misalnya ditanggulangi oleh pemerintah daerah, gitu kan. Tapi pekerja informal ini yang jumlahnya cukup banyak di Kabupaten Pekalongan ini yang belum bisa tercover dalam program perlindungan. Jadi universal coverage itu adalah jumlah pekerja yang terlindungi dalam satu wilayah pemerintahan. Dan ini masih terus digenjot ya Bu ya, Pasti. agar capaian ini bisa terlaksana gitu ya, tercapai gitu ya. Tercapai sesuai target. Sesuai target gitu. Saya ke Pak Widodo. Pak Widodo mau nyanyi dulu Pak Widodo. Pak Widodo ini ternyata hobi menyanyi gitu RKS. Jadi malu. Gak apa-apa Pak, nanti agendakan Pak Widodo. Masa lalu ya, masih muda. Iya baik. Pak Widodo, tadi kan kita sudah mendengar bersama ya, ternyata manfaatnya itu banyak sekali untuk masyarakat ya Pak ya, termasuk ada jaminan untuk pekerja informal ya Bu ya, petani, pedagang, buruh dan sebagainya. Tapi ini masih jadi PR Pak, karena targetnya belum terlampaui gitu ya Bu ya. Iya, bagaimana nih Pak upaya dari pemerintah sendiri untuk mendukung percepatan capaian tersebut? Dalam rangka upaya-upaya tadi untuk mencapai UCJ yang sudah ditargetkan, kami selaku Dinas Pengampu Ketenagakerjaan ini salah satu upaya yang kami laksanakan adalah mengusulkan kaitan dengan Perbup optimalisasi program kepesertaan jaminan sosial, yaitu apa? Yaitu kita berupaya untuk melindungi para pekerja informal yang belum tercover dalam program BPJS Ketenagakerjaan itu. Sehingga kami berupaya, karena memang tugas kami salah satunya itu, maka kami tadi mengusulkan Perbup itu, dan ini sudah disetujui dari Bapak Asponi ditandatangani Bu Bupati, sehingga pada tahun 2005 yaitu melalui Perbup nomor 19 tahun 2005 tentang tadi optimalisasi kepesertaan jaminan sosial. Sehingga dengan regulasi itu kami berupaya tadi meningkatkan cakupan atau ya tadi UCJ tadi itu. Jadi harapan kami itu sehingga para pekerja informal itu atau bukan penerima upah itu, harapan kami sedikit banyak bisa terbantu. Walaupun memang kami terkendala dengan minimnya penganggaran, karena kami dari
mulai tahun 2025 sampai 2029 itu baru kita mencakup memfasilitasi, yaitu dari dana DPHJHT itu sebanyak 1.470 orang itu yang kita fasilitasi untuk bantuan iurnya, yaitu dikhususkan untuk para buruh tani, tembakau atau cengkeh, juga para pekerja rentan. Ya, seharusnya pekerja rentan itu masuk dalam kategori faktor keagamaan, jadi marah-marah itu ya. Tahun ini kita rekrut, kita mulai dengan validasi kemarin, alhamdulillah data di 1.410. Nah, ini masih jauh dari kecukupan itu, karena memang tadi masalahnya keteranggaran juga itu dari DPHJT ya, saya bilang itu tahun ini itu kemarin itu ini 2006 itu malah hanya dapat separuhnya dari tahun kemarin, jadi memang agak itu susah. Namun demikian kami terus berupaya, harapan kami sih kita ke depan ingin menggalang program lewat ASN Peduli juga. Harapan kami ASN di Kabupaten Pangalengan itu paling tidak barangkali punya tetangga yang kurang mampu ataupun punya asisten rumah tangga, itu bisa di cover untuk dibiayai, dimasukkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian lewat tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan TJSLP itu kita akan berupaya nanti akan geber dengan kerjasama kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk mengcover mereka, mengajak mereka, mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi untuk kaitan itu. Karena dengan dia kan punya tanggung jawab sosial, kalau misalnya bahasanya sekarang CSR-nya itu kan ada perusahaan pribadi. Itu harapan kami nanti bisa untuk mengcover, membiayai di lingkungan perusahaan itu bisa kita manfaatkan. Salah satunya itu. Seperti itu ya Pak? Iya Pak. Ada beasiswa bagi anak-anaknya ya Bu ya? Kita juga penasaran nih, beasiswanya apa? Benar apa kira-kira ya Bu ya? Beasiswanya, jadi beasiswa di BPJS Ketenagakerjaan itu bisa diperoleh dari 2 program. Tadi yang pertama dari jaminan kecelakaan kerja. Tenaga kerja yang mengalami resiko kecelakaan, kemudian dia meninggal dunia atau cacat total tetap, maka 2 orang anaknya yang usia sekolah berhak mendapatkan beasiswa. Beasiswanya dimulai dari TK, Mbak. TK. Jadi TK itu 2 tahun, per tahunnya per anak 1,5 juta. Yang SD maksimal 6 tahun, per anaknya 1,5 juta juga, gitu ya. Itu jadi nggak boleh nggak naik kelas nih Mbak. Kemudian yang SMP itu per tahunnya per anak 2 juta, yang SMA per tahun per anak 3 juta, dan yang kuliah itu per tahun per anak 12 juta. Banyak ya Bu ya? Maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Jadi nggak boleh lebih dari 5 tahun kuliahnya. Terus mungkin banyak pertanyaan, ini pas terjadi resiko meninggal dunianya itu istrinya lagi hamil misalnya. Contoh itu yang ada kecelakaan kerja pilot waktu itu, istrinya lagi hamil, anaknya baru itu. Ini gimana beasiswanya? Kami tunggu sampai dia usia sekolah. Oh ditunggu Bu? Yes, pada saat dia usia sekolah, masuk sekolah dia boleh klaim BPJS untuk beasiswa anaknya. Yang kedua itu beasiswa diberikan kepada pekerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, tapi minimal kepesertaan 3 tahun sakit, kemudian kecelakaan lalu lintas di luar jam kerja. Nah itu bisa, tadi manfaatnya sama, 1,5 juta, 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, dan 12 juta per anak, gitu ya. Kenapa sampai ada program beasiswa ini? Karena memang BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya melindungi pekerja, tapi melindungi keluarganya. Kami juga ingin agar anak-anak tenaga kerja ini di saat kehilangan orang tuanya, di saat kehilangan tulang punggung keluarga, mereka masih bisa bekerja, masih bisa sekolah, melanjutkan cita-citanya dan membanggakan orang tuanya. Itu pemerintah daerah juga ya. Iya. Untuk supaya angka keberlanjutan sekolah tetap terjaga. Kualitas SDM juga ya Bu ya, untuk peningkatan kualitas SDM. Jadi dengan 16.800. 16.800. Harga bakso lebih mahal ya Bu? Iya 20.000 loh Bu ya. Itu malah lebih murah, dan ini juga untuk
mengcover keluarga kita. Betul. Mohon maaf ya, kita nggak ada yang tahu soal masa depan gitu ya Bu ya. Betul. Paling tidak kita punya tameng lah ya. Sebelum berperan kita sudah punya tameng duluan, yaitu dengan kepesertaan ini ya Bu. Yes. Seperti itu. Kemudian ini Bu, terkait dengan tantangan. Pasti dalam sebuah hal ada tantangan yang dihadapi. Pasti. Termasuk juga terkait dengan kepesertaan BPJS, khususnya di non formal ya. Yes, betul. Karena memang tadi yang sempat saya sampaikan bahwa memang salah satu kendala kita untuk memastikan seluruh pekerja menjadi peserta itu ada di informal, sektor informal. Kenapa? Karena sektor informal itu mereka menjadi peserta secara sukarela. Mereka membayar iuran secara mandiri, sehingga kadang-kadang kita agak kesulitan untuk memastikan sustainability iurannya mereka, keberlangsungan iuran mereka. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang aduh malas bayar iuran, atau kadang-kadang bulan ini nggak cukup buat bayar iuran 16.800. Nah itu salah satu tantangannya ya dari sektor informal. Yang kedua, masih rendahnya literasi masyarakat Indonesia tentang risiko. Mereka masih mikir asuransi gitu kan. Padahal BPJS itu judulnya Badan Jaminan Sosial. Kita bukan asuransi tapi jaminan sosial. Kenapa? 16.800 manfaatnya segitu banyaknya gitu kan. Sifatnya sosial dan tidak mengambil keuntungan karena bukan PT kan. Kemudian yang ketiga, kenapa coverage kita masih kecil? Karena adanya juga ketidakpatuhan dari perusahaan-perusahaan. Ada perusahaan-perusahaan yang daftar tenaga kerjanya cuma sebagian. Ada perusahaan-perusahaan yang daftar upahnya hanya sebagian. Harusnya upahnya yang dilapor ke BPJS UMP, dia lapor upahnya hanya misalnya di bawah UMP. Kemudian juga ada yang daftarkan programnya tidak 5, tapi masih cuma daftarin 3. Atau bahkan 2 ya Bu? Bahkan 2. Nah itu terkait bagaimana coverage kita akhirnya terkendala dan bahkan tenaga kerja tidak mendapatkan hak sesuai dengan manfaat sesuai dengan haknya. Kemudian juga yang bikin kita agak kesulitan adalah Kabupaten Pekalongan ini kan secara geografis lumayan banyak daerah-daerah yang jauh. Saya tuh udah pernah ke Pak Petung Kriono. Daerah atas Bu ya? Iya, lumayan ya. Lumayan ya. Nah, inovasi dari kami, pendaftaran itu bisa melalui digital, secara digital. Namun tentunya faktor geografis yang menyebabkan sinyal susah, buka aplikasi susah, dan mungkin juga untuk pekerja-pekerja senior yang melek aplikasi juga mungkin masih sedikit. Itu juga salah satu faktor yang membuat terobosan kami itu menjadi agak lebih terkendala gitu. Karena bisa daftar dimanapun, kapanpun, bayar dimanapun, kapanpun, tapi faktor-faktor itu yang menyebabkan memang akhirnya terhambat. Teknis juga ya Bu ya? Yes. Ya, seperti itu. Kemudian inovasi ini Bu, ada nggak sih inovasi yang dilakukan agar capaian ini lebih banyak daripada sebelumnya Bu? Ya, inovasi salah satunya kerjasama dengan Pemda ya. Melalui tadi perlindungan pekerja rentan. Masyarakat pekerja rentan yang miskin ekstrim sudah dilindungi Pemda melalui penganggaran DBH-JHP. Yang kedua tadi Bapak juga bilang melalui rencananya ASN satu peduli ya Pak tadi. ASN peduli. Itu bentuk kita bagaimana kita itu mencari pahala. Kita melindungi pekerja rumah tangga kita. Kalau terjadi resiko, setidaknya kita sudah memastikan keluarganya itu bisa melanjutkan kehidupan. Anak-anaknya bisa sekolah. Istrinya atau suaminya dengan uang jaminan 42 juta itu bisa melanjutkan kehidupannya. Nah, itu salah satu bentuk inovasi. Kemudian juga kita inovasi dengan Pemda, bagaimana kita door to door ke desa-desa memastikan bahwa semua perangkat desa itu terlindungi. Ujung tombaknya pemerintah yang ada di desa terlindungi dan dapat bekerja dengan merasa aman karena sudah terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentunya dari segi digitalisasi dengan adanya JMO, Jam Sostek Mobile, yang memudahkan pekerja-pekerja untuk bisa daftar secara mandiri. Bahkan misalnya tadi ada teman kita di sini yang pakai JMO, misalnya dia mau daftarin
orang tuanya yang bekerja sebagai pedagang melalui JMO bisa melalui JMO melindungi pekerja rentan di sekitarnya kita, namanya program sertakan. Apa itu Bu? Sertakan itu program perlindungan kepada pekerja rentan yang ada di sekitar kita yang bayarin iurannya. Tadi saya bilang kita mencari pahala. Saya melindungi tukang sayur langganan saya. Kalau nanti terjadi resiko, saya nggak perlu ngasih 100-200 ribu, tapi yang saya kasih kalau dia meninggal dunia ke ahli warisnya langsung 42 juta. Karena kan meninggal bukan karena kecelakaan kerja 42 juta langsung. Iya. Dan Bidang saya matian tadi ya Bu ya? kalau meninggal kecelakaan kerja, dia dapatnya 48 juta, ditambah bantuan pemakaman 10 juta, santunan berkala 12 juta. Kalau meninggal bukan karena kecelakaan kerja, untuk pekerja bukan penerima upah. Lebih besar kalau meninggalnya kecelakaan kerja dan beasiswa. Jadi kita mencari pahala dengan memastikan keluarganya tetap bisa hidup tanpa tulang punggung keluarga dan anak-anaknya tetap bisa sekolah. Itu inovasi, program inovasi yang akan digagas di Snaker dengan Pemkab Pekalongan. Waduh, keren ya. Memikirkan sampai sejauh itu ya Bu pemerintah. Tinggal kita nanti yang harus bergerak juga ya Bu ya. Jangan hanya pemerintahnya saja, tapi kayaknya bersahabat lah ya paling tidak. Iya betul. CSR juga tadi. Bagaimana perusahaan setidaknya pedagang kaki lima lah, tukang jualan yang ada di sekitar pabriknya itu mereka lindungi lah gitu kan. Itu salah satu bentuk CSR-nya mereka ke dalam program perlindungan BPJS. Iya, saling tolong menolong gitu ya Bu ya sesama manusia. Apalagi di bulan suci Ramadan ya. Ayo nih yang di rumahnya punya ART mungkin ya Bu ya, atau mbak-mbak yang bantu bersih-bersih, jangan lupa juga untuk ikut didaftarkan ya Bu ya, karena ternyata murah sekali ya Bu ya, dengan begitu banyaknya fasilitas yang didapatkan. Tukang ojek langganan, yang antar anak sekolah, iya tiap hari langganan tukang sayur, yang jaga kebunnya Mbak itu yang berapa hektar. Amin ya Allah, amin. Si mbak saya pun nanti udah daftarkan ya, yang di sawah ya, petani gitu ya Pak ya. Betul ya. Nah ternyata ada jaminan untuk mereka juga, walaupun nggak punya kantor. Kadang kan ada yang bilang, aku nggak penting nggak punya kantor. Ternyata setiap orang kan punya resiko pekerjaan masing-masing. Gitu. Pak, kemudian tadi sudah disampaikan inovasi. Kemudian sejauh ini harapan dari Dinkop UKM Naker sendiri agar apa yang dicita-citakan ini bisa terlaksana Pak dengan baik. Terkait itu maka kami jelas terus berkolaborasi, bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga nanti apa yang kita rencanakan ini kita sedang mengajukan surat edaran Ibu Bupati. Itu ditujukan nanti kepada semua BUMN, BUMD, para koperasi, para perangkat. Kan di desa kan kalau perangkat mungkin sudah masuk ya. Tapi yang lainnya belum, RT, RW. Oh iya ya, Hansip ya Pak? Iya, terus mungkin lima atau mungkin kader-kader posyandu, kader-kader pembangunan desa kan mereka belum masuk, belum tercover. Ini harapan kami ini dengan surat edaran tadi yang nanti dalam proses sudah naik di meja Ibu Bupati, ini mudah-mudahan dalam waktu dekat akan turun sehingga kami akan akselerasi, akan running dengan bebas ketenagakerjaan untuk apa? Ya tadi untuk mencapai targetnya. Kita sih pinginnya enggak hanya target-target yang jelas, memberikan perlindungan kesejahteraan pada masyarakat. Sebetulnya kami sudah punya inovasi yang ya tadi di Pergub 19 tahun 2000 kaitan dengan perlindungan kepada pekerja rentan dulu, Kajen Keren. Kajen Keren. Iya, itu Kajen Keren itu Kabupaten Pekalongan ngajeni pekerja rentan. Rentan ya. Nah, rentan berarti Kajen Keren. Kita sudah itu harapan kami sih program ini betul-betul nanti bisa dilaksanakan nanti dengan dengan terbitnya surat edaran itu, dan nanti juga kami kolaborasi dengan BPJS lagi sedang menyusun tim kepatuhan. Ya, nah, ini harapan kami dengan tim kepatuhan ini akan selalu memonitoring, mengevaluasi, mengawasi sektor-sektor mana yang perlu ditingkatkan, digalakkan lagi sehingga tadi harapan target yang sudah ditentukan pemerintah, karena ini program strategis nasional Mbak. Jadi ini program ini masuk di Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 terkait dengan
program pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 dan targetnya UCJ-nya itu 99,50%. Itu ini target yang harus dicapai oleh. Jadi karena ini program nasional, strategis nasional, ya kita semuanya harus mendukung semuanya. Harapan kami semua stakeholder masyarakat, pengusaha itu ikut empati pada masyarakat di sekeliling kita masing-masing. Saya pikir itu. Seperti itu. Baik. Bu Widi, terakhir nih, pesan untuk masyarakat yang sedang menonton kita hari ini, kenapa sih harus menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja? Oke, pesan saya untuk masyarakat semua yang nonton, lindungi keluargamu, lindungi anakmu, sehingga bisa kuliah sampai selesai hanya dengan 16.800. Iya. Iya, yang pengen mendaftar caranya mungkin, aduh nggak sempet Bu, saya repot, gimana? Salah satu inovasi kita ada agen, namanya agen Perisai yang ada di desa-desa, bisa mendaftar melalui agen Perisai, bisa mendaftar melalui agen Briling, bisa juga mendaftar melalui websitenya kita atau JMO. JMO, aplikasi ya Bu? Aplikasi Bisa JMO diunduh ya? websitenya. Iya, bisa. JMO. JMO. Syaratnya usia maksimal 65 tahun, masih aktif bekerja, dan KTP. Dan KTP, berarti 17 tahun ya, dibuktikan dengan KTP itu. Seperti itu saja Bu ya? Iya. Iya, ini kadang untuk orang-orang yang kadang malas gitu ya, nggak tahu kantornya gitu kan. Iya. Ini bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang sudah canggih, ada aplikasi JMO. Iya. Seperti itu. Terima kasih Ibu Widi sudah hadir bersama kami. Pak Widodo juga terima kasih Pak. Jangan bosan-bosan untuk main ke RKS ya. Oke. Baik, itu dia Mitra RKS, akhir dari kebersamaan kita bersama BPJS Tenaga Kerja dan juga Dinkop UKM dan Naker. Ayo kita dukung program ini dengan menjadi peserta dari BPJS Tenaga Kerja, karena nanti kembali manfaatnya ke diri kita masing-masing dan keluarga. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Yuni Sarana dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat dan berkarya. Sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.